Selamat pagi, dengan saya Putri Margareta Menjorang menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Perkembangan metodologi ditinjau berdasarkan alat yang membuat model dan paradigmanya, yaitu satu, metodologi berorientasi kelurahan, yang kedua, metodologi berorientasi proses, yang ketiga, metodologi berorientasi data, yang keempat, metodologi berorientasi objek. Metodologi SKA merupakan metodologi transisi dengan menggunakan pendekatan struktur untuk mendesain model sistem dan pendekatan objek untuk mendesain aplikasi. Tahapan pelaksanaannya yaitu yang pertama, survei sistem, analisa sistem, desain sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Alat untuk membuat model yaitu diagram arus data atau DFD-nya, diagram struktur data, diagram objek, dan spesifikasi metode, kamus data. Teknik yang digunakannya yaitu teknik manajemen proyek, teknik analisa biaya dan manfaat, teknik pengumpulan fakta. Alat untuk membuat aplikasinya, database, program, dan castol. Survei sistem, identifikasi kondisi, eksistensi, dan kebutuhan pengguna. Cara yang dilakukannya adalah menjunjung bagian yang bersangkutan atau klien untuk mengetahui rencana aplikasi yang akan dikembangkan, ruang lingkup jadwal pelaksanaannya, H/W atau S/W yang akan dipergunakan, serta inventarisasi terhadap sistem atau aplikasi yang telah ada, atau wawancara atau penelitian terhadap dokumen yang ada. Definisi ruang lingkup. Untuk mengetahui ruang lingkup dari aplikasi yang akan dikembangkan, serta untuk mengetahui tahapan perkembangannya dan penyusunan proposal. Ini analisa sistemnya bertujuan untuk memahami sebuah sistem yang ada dengan cara menganalisa jabatan dan uraian tugas, proses bisnis, ketentuan atau aturan yang ada, masalah dan solusi, bisnis tool, dan rencana perusahaan. Yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tahapan ini, kita harus menganalisa, maka akan menyebabkan kesalahan dalam tahapan berikutnya atau desain sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian, metode pengumpulan data, dan keahlian seseorang analis sangat menentukan. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, membaca dokumen perusahaan. Keahlian yang dimiliki oleh seseorang analis, pengetahuan teknologi informasi, pengetahuan bisnis secara umum, pemahaman terhadap metode kuantitatif, keahlian dalam pemecahan masalah, serta keahlian komunikasi antarpersonal. Business user merupakan personel yang menjalankan spesifikasi suatu pekerjaan. Analisis jabatan bertujuan untuk mempelajari jabatan-jabatan yang terkait dengan sistem yang dikembangkan. Bisnis proses menggambarkan rangkaian tugas yang harus diselesaikan menurut aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Contoh, proses pencatatan, bukti transaksi dan dokumen pencatatan, laporan, dan metode pengkodean. Business rules digunakan untuk menjamin agar sebuah sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan ketentuan atau batasan-batasan yang baku yang menjaga integrasi atau keabsahan data. Business problem dan solution bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dan serta mencari solusinya.
Desain sistem. Model sistem, diagram arus data atau DFD, kamus data, data proses, stroke, arus data, metode pengkodean. Database atau server, logika model, menjelaskan bagaimana objek database bekerja secara logika dengan cara memilih laporan yang akan dinormalisasi, penetapan dan penjelasan tabel, penjelasan relasi antara objek database. Desain fisik. Aplikasi atau klien digunakan untuk mengimplementasikan BP, BR, dan juga sebagai interface atau perantara antar user dengan database. Oleh karena itu, aplikasi yang dibuat harus sesuai user-friendly. Desain input, desain output, error handling, coding output atau laporan. Perangkat keras atau jaringan, gambaran jabatan atau job description. Membuat sistemnya yang itu database aplikasi, buku petunjuk, testing. Testing untuk mengetahui format dari aplikasi yang dibuat, apakah masih ada atau tidaknya kesalahan program, kekurangan atau ketidakefisien sistem yang baru. Tipe testing, data untuk testing terhadap testing. Implementasi sistem meliputi tahap-tahap, yaitu yang pertama persiapan sistem, yang kedua konversi sistem, yang ketiga pelatihan, yang keempat pengujian sistem, yang kelima pengoperasian sistem. Pemeliharaan sistem, yang pertama untuk memantau pengoperasian, yang kedua antisipasi bug atau gangguan kecil, yang ketiga penyempurnaan, yang keempat antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Demikian saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.